Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Saifuddin, NIM 19021422, Prodi KA non-reguler. Saya akan menjelaskan tentang analisa dan perancangan sistem penerimaan taruna baru di SMK Pelayaran Anak Pelni Semarang. Profil SMK Pelayaran Anak Pelni Semarang. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Pelayaran Anak Pelni Semarang didirikan oleh para pengurus Yayasan Wiyata Dharma pada tahun 2009. Mereka adalah para alumni Akpelni yang telah berhasil di dunia usaha perusahaan pelayaran serta di bidang pendidikan. SMK Pelayaran Akpelni Semarang didirikan oleh Yayasan Wiyata Dharma mulai tahun ajaran 2009-2010, tepatnya pada tanggal 17 Juli 2009. Berlokasi di gedung Akpelni yang lama, yaitu Jalan MGR Sugiyo Pranoto nomor 37 Semarang. Untuk pertama kali membuka program keahlian nautika dan teknika tingkat 4 internasional yang dikelola oleh staf dan pendidik yang berpengalaman. Kepala Sekolah SMK Pelayaran Anak Pelni Semarang yang pertama diserahkan kepada Kapten Haji Turman Wijaya MR untuk periode 2009-2013. Identifikasi masalah dengan metode IPO. Masalah input, calon pendaftar taruna masih manual dengan datang ke kampus SMK Pelayaran Anak Pelni Semarang. Masalah di proses, pendaftar harus mengisi data diri di formulir pendaftaran yang telah disediakan. Masalah di output, kartu calon taruna masih ditulis tangan. Solusi di input, calon pendaftar mengisi secara online di web yang telah disediakan. Solusi di proses, pengisian data diri bisa dilakukan dengan mengisi form yang ada dalam web. Solusi di output, kartu calon taruna bisa dicetak sendiri dan sudah rapi. Identifikasi masalah dengan metode PICIS. Yang pertama, performance. Masalah di performance lambat karena masih harus mengantri. Solusinya pendaftaran secara online. Yang kedua, informasi. Masalah di informasi, susahnya untuk mengetahui informasi tentang ketersediaan kuota pendaftaran taruna baru karena masih hanya dapat diketahui dengan menanyakan pada petugas pendaftaran taruna baru. Solusinya adalah calon pendaftar bisa selalu update tentang ketersediaan kuota pendaftaran taruna baru. Yang ketiga, ekonomi. Masalah di ekonomi, terlalu banyak penggunaan kertas tinta print. Solusinya adalah tidak perlu banyak menggunakan kertas dan tinta print. 4. Kontrol. Masalah di kontrol, pengecekan kelengkapan identitas calon taruna baru masih manual sehingga rentan terjadinya human error. Solusinya adalah bisa mengecek secara online kelengkapan identitas di web yang telah disediakan. Yang kelima, efisiensi. Masalah di efisiensi, pendaftar harus mengantri untuk mendaftar. Solusinya adalah tidak perlu datang ke sekolah dan bisa mendaftar secara online. Yang keenam, servis. Masalah di servis, pendaftar harus datang ke sekolah dan antri untuk mendaftar. Solusinya adalah bisa dilakukan secara online dan pelayanannya lebih baik. Berikut adalah metode FOD yang lama. Dan ini adalah FOD yang baru. Pengembangan dengan metode waterfall. Yang pertama, rekrutmen. Pada tahap ini pengembangan harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software seperti kegunaan software yang diinginkan oleh pengguna dan batasan software. Informasi tersebut biasanya diperoleh dari wawancara, survei, ataupun diskusi. Setelah itu, informasi analisis sehingga mendapatkan data-data yang lengkap mengenai kebutuhan penggunaan akan software yang akan dikembangkan. Yang kedua, desain. Tahap selanjutnya yaitu desain. Desain dilakukan sebelum proses coding dimulai. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan, sehingga membantu menspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem, juga mendefinisikan arsitektur sistem yang akan dibuat secara keseluruhan. Yang ketiga, implementation. Proses penulisan kode ada di tahap ini. Pembuatan software akan dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap selanjutnya. Dalam tahap ini juga akan dilakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap modul yang sudah dibuat, apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum. Selanjutnya, integration dan testing. Pada tahap keempat ini akan dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu akan dilakukan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah software sudah sesuai desain yang diinginkan dan apakah masih ada kesalahan atau tidak. Selanjutnya, operation dan maintenance.
Operation dan maintenance adalah tahapan akhir dari metode pengembangan waterfall. Di sini software yang sudah jadi akan dijalankan atau dioperasikan oleh penggunanya. Di samping itu dilakukan pula pemeliharaan termasuk perbaikan kesalahan, perbaikan implementasi unit sistem, peningkatan jasa sistem sesuai kebutuhan baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.